Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, saya Muhammad Ruslan akan menjelaskan tentang pengertian munasabah Al-Quran. Apa itu munasabah? Kata munasabah secara etimologi menurut Mana Khalil Al-Qattan ialah al-muqabarah, artinya kedekatan. Dalam pengertian ini As-Suyuti menambahkan al-musyakalah dan al-muqabarah artinya kedekatan dan keserupaan. Istilah munasabah digunakan dalam ilat hukum dalam bab qiyas yang berarti al-was al-muqarrib lil huk, gambaran atau sifat yang berdekatan atau berhubungan dengan hukum. Menurut terminologi, yang pertama menurut Az-Zarkasi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal itu pasti menerimanya. Yang kedua menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Yang ketiga, menurut Mana Khalil Qattan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan dalam satu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat atau antar surat di dalam Al-Quran. Cara mengetahui munasabah seperti halnya pengetahuan tentang asbabun nuzul yang mempunyai pengaruh dalam memahami makna dan menafsirkan ayat, maka pengetahuan tentang munasabah atau korelasi antar ayat dengan ayat dan surat dengan surat juga membantu dalam pentakwilan dan pemahaman ayat dengan baik dan cermat. Langkah-langkah yang diperhatikan untuk menemukan munasabah. Yang pertama harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surah yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surah. Menentukan tingkatan uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Yang keempat, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasannya dengan benar dan tidak berlebihan. Kemudian berikutnya tentang penglihatan dari segi munasabah. Apa itu penglihatan dari segi munasabah? Sebentar kita masuk ke sini. Ya, munasabah antar ayat yaitu munasabah antara ayat yang satu dengan ayat yang lain berbentuk persambungan-persambungan ayat meliputi pertama diatofkan ayat yang satu kepada yang lain, kedua tidak diatofkan, ketiga digabungkannya dua hal yang sama, keempat dikumpulkannya dua hal yang kontradiksi, kelima dipindahkannya satu pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Munasabah antar surat yaitu munasabah atau persambungan antara surat yang satu dengan yang lain meliputi pertama kesamaan materi pada dua surat yang berbeda, namun salah satu darinya bersifat umum dan satunya khusus dan terperinci. Kedua, persesuaian permulaan surat dengan penutup surat sebelumnya. Ketiga, persesuaian pembukaan surat dan akhir ayat suatu surat. Munasabah antara awal surat dengan akhir surat. Misalnya apa yang terdapat dalam surat Al-Qasas. Surat ini dimulai dengan menceritakan Nabi Musa, menjelaskan langkah awal dan pertolongan yang diperolehnya. Kemudian menceritakan perlakuannya ketika ia mendapatkan dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Kemudian Musa berdoa, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Kemudian surat ini diakhiri dengan menghibur Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan keluar dari Mekah dan dijanjikan akan kembali lagi ke Mekah serta melarangnya menjadi penolong bagi orang-orang kafir.
Urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah. Sebagaimana asbabun nuzul, munasabah dapat berperan dalam memahami Al-Quran. Muhammad Abdullah Daras berkata, sekalipun permasalahan yang diungkapkan oleh surat-surat itu banyak, semuanya merupakan satu kesatuan pembicaraan yang awal dan akhirnya saling berkaitan. Maka bagi orang yang hendak memahami sistematika surat, semestinya lah ia memperhatikan keseluruhannya, sebagaimana juga memperhatikan permasalahannya. Maka dalam mempelajari munasabah ini banyak sekali terkandung faedah dan kegunaannya sebagaimana diuraikan di bawah ini. Mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran, sehingga memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Abdul Jalal, HA 1998-165. Dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Bila tidak ditemukan asbabun nuzulnya, setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau suatu ayat dengan kalimat atau ayat yang lain, dimungkinkan seseorang akan mudah mengistinbatkan hukum-hukum atau sisi kandungannya. Dalam dunia pendidikan dan istilah persepsi, yaitu pengamatan secara sadar atau penghayatan tentang segala sesuatu dalam jiwanya, dirinya sendiri, yang menjadi dasar pembandingan serta landasan untuk menerima ide-ide baru. Ketika guru mengajar, maka pelajaran yang sudah diajarkan terdahulu diingatkan kembali untuk diselaraskan dengan pelajaran yang akan diberikan. Dalam konteks munasabah, susunan Al-Quran yang terdapat dalam mushaf berdasarkan tartib kitabi merupakan kumpulan surah yang tersusun rapi dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Dalam beberapa terjemahan Al-Quran, di setiap akhir surah dijelaskan tema-tema pokok dari surah terdahulu, kemudian dikorelasikan dengan surah berikutnya. Ini merupakan bagian untuk mensinergikan bahasan-bahasan runtut dari setiap surah ke surah-surah berikutnya. Adapun kegunaan mempelajari ilmu munasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dapat menepis anggapan sebagian orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Yang kedua, mengetahui persambungan atau hubungan korelasi antara bagian Al-Quran, baik antar kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghahan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya atau berkorelasi, serta penyesuaian ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, kita demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.